Halo Sobat Manhwa, selamat datang kembali di channel YouTube yang upload videonya 100 tahun sekali. Setelah vakum selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, ayo kita lanjutkan cerita Pokemon Tapi Manhwa episode yang ketiga. Di episode sebelumnya, Lince berhasil menyelesaikan misi pertamanya sebagai seorang Beastamer magang. Dan di episode kali ini, Lince berhasil mendapatkan Pokemon yang kedua bernama Rocky, Pokemon dengan atribut ganda, batu, dan hantu. Terus Lolies juga berhasil evolusi menjadi Snow Maiden. Dan tak terasa, ujian masuk ke Akademi Beastamer pun dimulai. Bagaimana keseruan episode kali ini? Gak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Lince berhasil mengalahkan Pokemon kumbang raksasa dan mendapatkan total uang sebesar 200.000 yuan. Dengan uang sebanyak itu, Lince bisa membeli Pokemon tingkat B. Singkat waktu, Lince pun sampai di toko Pokemon. Nanda menyambut Lince dengan senyuman dan menawarkan diri untuk membantu mencari Pokemon yang bagus. Lince langsung diajak masuk ke dalam toko untuk melihat koleksi Pokemon yang ada di dalam. Di dalam toko, koleksi Pokemonnya sangat banyak. Pokemon dari tingkat D, tingkat C, dan tingkat B ada semua di toko ini. Karena ini cuma toko biasa, Pokemon tingkat tertinggi yang dijual cuma sampai tingkat B. Pokemon tingkat B seperti Pokemon tulang ular dan Pokemon jamur ini tidak punya jalur evolusi rahasia, jadi nggak worth it buat dibeli. Lalu Lince menemukan satu Pokemon yang punya jalur evolusi tersembunyi, yaitu Pokemon hantu api. Namun dibandingkan dengan Pokemon Snowball miliknya yang bisa berubah jadi Lolies, Pokemon hantu api ini sama sekali nggak worth it. Lalu Nanda menjelaskan kalau Pokemon hantu api ini merupakan Pokemon elit di tingkat B. Dan karena Pokemon ini cukup langka, harganya 160.000 yuan. Harga itu sebenarnya nggak mahal, karena sudah termasuk sama material evolusinya. Dalam hati, Lince tahu kalau penilaian di toko ini hanya berdasarkan hasil evaluasi para ahli dari pengetahuan dan pengalaman mereka. Semua pengetahuan itu tidak sepenuhnya valid jika dibandingkan dengan kekuatan sistem yang sudah Lince dapatkan. Setelah lanjut berkeliling, sistem pun mendeteksi ada satu Pokemon yang memiliki jalur evolusi level King. Lince nggak nyangka kalau Pokemon itu cukup familiar. Pokemon itu adalah Pokemon tipe batu bernama Stubborn. Evolusi normal akan berubah menjadi Giant Rock Monster. Pokemon yang memiliki stat strength dan defense yang tinggi serta kebal terhadap beberapa serangan elemen. Jalur tersembunyi akan membuatnya berevolusi menjadi Rockguard. Memiliki garis keturunan kuno dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan batu dan tanah. Bentuk evolusi awal adalah Rock Demon. Butuh 100% tingkat pertumbuhan dan 20 kristal elemen bumi tingkat menengah serta 500 gram bubuk undead. Setelah melihat Pokemon ini dengan seksama, Lince pun langsung teringat dengan Pokemon milik Luoda. Pokemon Luoda sudah evolusi lewat jalur biasa. Andai dia tahu kalau Pokemon Stubborn punya jalur evolusi ke level King, Luoda pasti nangis darah. Sebagai perbandingan, Lolies milik Lince role-nya mage, sedangkan Stubborn role-nya termasuk warrior. Kemudian Nanda memuji pilihan Lince. Stubborn adalah Pokemon praktis yang dapat bertarung dengan baik. Bahan material evolusinya pun sangat mudah untuk didapatkan. Dan yang lebih penting, harganya cuma 80.000 yuan.
Linze setuju dengan harga itu dan bilang ke Nanda kalau dia juga mau beli 20 kristal elemen bumi tingkat menengah dan 500 gram bubuk undead. Nanda pun langsung keheranan karena material yang dibeli Linze tidak bisa membuat Stubborn berevolusi. Selain itu akan sangat disayangkan kalau kristal elemen bumi tingkat menengah digunakan untuk membuat si Stubborn ini berevolusi. Linze langsung menjelaskan kalau material tersebut adalah titipan dari temannya. Setelah dari kasir, sisa saldo yang tersisa cuma 20.000 yuan. Lalu Nanda memberikan segel Stubborn pada Linze. Gak pakai lama, Linze langsung melakukan kontrak Pokemon yang kedua. Singkat waktu, kontrak Pokemon yang kedua berhasil dilakukan. Sebagai hadiah, sistem memberikan 300 poin achievement kepada Linze. Singkat cerita, Linze sudah pulang ke apartemennya. Dia menyiapkan material yang dibutuhkan untuk evolusi. Si batu bocil masih rank 1 stek 1 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12%. Sebelum berevolusi, tingkat pertumbuhannya harus 100% dulu. Dengan menghabiskan poin achievement sebanyak 220 poin, si batu bocil langsung naik ke rank 2 stek 2 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 100%. Linze tidak menyangka kalau Pokemon remeh seperti Snowball dan Stubborn punya jalur evolusi rahasia. Si batu bocil langsung mengarah ke kristal elemen bumi dan melahapnya dengan cepat. Terus Linze memerintahkan si bocil untuk memakan bubuk undeadnya juga. Tapi si bocil menolak. Sontak Linze langsung ngamuk dan memarahi si bocil. Si batu bocil ini juga kesal karena disuruh makan sesuatu yang dia nggak doyan. Lah kok ngamuk? Ujar Linze sambil memanggil Loli es. Dan adalah. Meskipun sudah diintimidasi, si batu bocil tetap nggak takut. Dengan gagah berani, dia melawan Loli es. Dan bletak. Bocil tadi sore kagak mungkin menang lawan Loli es. Si bocil langsung nangis dengan kencang. Linze yang melihatnya pun cuma bisa tepuk jidat. Sambil nangis dan diawasi Loli es, si bocil dengan terpaksa memakan bubuk undead. Dan setelah makan itu, si bocil langsung teler. Tak lama kemudian, si bocil memancarkan cahaya aura hitam yang terlihat jahat. Linze cukup terkejut melihat hal ini. Sosok hitam mulai berdiri dengan tegap. Pokemon ini bernama Rockgus, tapi biar gampang kita panggil aja Rocky. Dia berada di rank 2 stek 9 dengan 3 skill. Bentuk evolusi berikutnya adalah Earth Spirit. Linze merasa kalau Luoda rugi besar karena tidak mengambil jalur evolusi ini. Tiba-tiba Rocky menatap tajam ke arah Loli es. Linze tahu apa yang mau dilakukan Rocky dan menyuruhnya berhenti. Namun Rocky mengabaikan Linze dan menyerang Loli es dengan skill Earth Spike. Dengan gesit, Loli es berhasil menghindar. Tapi Rocky tidak berhenti sampai di situ dan bersiap mengeluarkan skill Crushing Impact. Skill tersebut berhasil ditahan dengan skill Ice Shield. Dan meskipun Loli es berhasil menahannya, dia terhempas hingga menghancurkan dinding apartemen Linze. Bocah puber sialan, apa kau mau menghancurkan apartemenku? Teriak Linze dari belakang. Di momen itu juga, Loli es memenuhi syarat untuk evolusi. Linze akan menunjukkan siapa bosnya di sini. Evolusi dilakukan. Loli es mengkonsumsi 10 kristal es evolusi tingkat lanjut. Tubuh Loli es mulai berubah. Cahaya evolusi membuat Rocky silau. Evolusi ini membuat Rocky cukup panik. Dan inilah evolusi Loli es, yaitu Snow Maiden. Snow Maiden berada di rank 4 stek 1. Semua skill yang dimiliki oleh Loli es berevolusi menjadi versi yang jauh lebih kuat. Linze sampai nggak nyangka kalau evolusi Pokemon bisa mengevolusikan skill juga. Setelah agak tenang,
Rocky merasa tertantang dan siap baku hantam ronde kedua. Akan tetapi belum sempat maju, Snow Maiden mengunci pergerakan Rocky terlebih dahulu. Lince langsung memerintahkan Snow Maiden menggunakan skill Ice Shower. Kumpulan es tajam tepat berada di atas kepalanya Rocky. Rocky pun langsung sembah sujud mengaku kalah sama Snow Maiden. Lince kemudian menerangkan bahwa dirinya adalah Master Rocky. Jika Rocky tidak bisa mengubah sifat liarnya ini, maka Lince sama sekali tidak keberatan untuk menghabisi Rocky sekarang juga. Rocky pun menyadari kesalahannya dan mulai paham kalau masternya ini bukan orang sembarangan. Siap salah, Master, ucap Rocky tegas sambil menunduk. Karena Rocky sudah menyadari kesalahannya, Snow Maiden membatalkan skill Ice Shower miliknya. Setelah semua kekacauan ini, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Lince pun membuka pintu dan penasaran siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah Mulyono, tetangga Lince. Dia datang karena merasa terganggu dengan keributan barusan. Lince pun minta maaf karena barusan tadi sedang melakukan sedikit olahraga dengan Pokemonnya. Tapi Mulyono nggak terima karena Lince sudah mengganggunya sebanyak 3 kali, sehingga Mulyono meminta ganti rugi atau kompensasi sebesar 30.000 yuan. Wah, anjir, ternyata tetanggaku ormas, teriak Lince. Mulyono mengiyakannya dan memberi waktu Lince 3 hari untuk membayarnya. Kalau tidak, pasukan ormas akan menyerbu ke apartemen Lince. Belum sempat mingkem, Rocky sudah berdiri di sampingnya. Gak pakai banyak bacot, Rocky bersiap menghantam bapak-bapak ormas sialan ini. "Nani?" ujar Mulyono. Lince pun menghentikan Rocky tepat sebelum pukulan Rocky mengenai wajah Mulyono. Dengan panik dan bingung, Mulyono bertanya Pokemon apa yang ada di hadapannya ini. Lince tidak menjawabnya dan menerangkan kalau keributan barusan disebabkan oleh Pokemon ini. Dan kalau Mulyono tetap kekeh minta kompensasi, ya minta aja sama Rocky. Mendengar itu, Mulyono langsung gak jadi minta kompensasi. Ormas yang baik adalah ormas yang selalu memahami dan mau mengerti kondisi dari setiap warga di lingkungannya. Setelah kekacauan yang dilakukan Rocky, Lince tidur di kasur dengan tenang di samping Snow Maiden. Sementara Rocky tidur bersila di samping kasur. Tak terasa hari sudah pagi. Lince tiba-tiba terbangun karena dikejutkan oleh nada dering ponselnya. Guaning mengingatkan kalau hari ini adalah hari ujian masuk Akademi Beastamer Jiangning. Lince benar-benar lupa karena kesibukannya. Sementara itu di SMA Pinghai sudah banyak siswa yang menggerutu karena cuma nungguin 1 orang siswa doang. Tak lama kemudian Lince pun datang. Randy dan Fikri cukup kesal karena keberangkatan mereka tertunda cuman gara-gara Lince. Beberapa siswa sempat memaki Lince karena kesal dengannya. Dan dawas, Bu Fitri langsung menghajar Lince karena datang telat. Lince pun langsung minta maaf karena akhir-akhir ini sungguh melelahkan. Sambil berbisik, Bu Fitri bertanya apa Lince berlatih spirit teknik dengan benar. Dari kejauhan, Guaning penasaran dengan apa yang mereka berdua obrolkan. Setelah itu, Bu Fitri memberikan sambutan kepada para siswa elit SMA Pinghai. Bu Fitri memberikan semangat kepada mereka semua dan pulang kembali ke Pinghai dengan hasil yang memuaskan. Disemangati sama Bu Guru cantik dan seksi, semua siswa pun langsung bersemangat. Dan Lince adalah siswa yang Bu Fitri harapkan untuk membawa SMA Pinghai menjadi nomor 1 di ujian tersebut. Sambil menikmati perjalanan, Guaning tanya kenapa pesannya nggak pernah dibales sama Lince. Lince beralasan lagi sibuk berlatih sampai lupa nggak ngecek HP.
Terus Guaning memberitahu Linze kalau Flamebird miliknya sudah berevolusi. Linze pun memuji Guaning dan berkata kalau ujian kali ini pasti bisa berjalan dengan baik. Tak terasa rombongan Linze sampai di kota Jiangning. Terlihat Guaning yang sudah tidak sabar untuk sampai ke Akademi Beastamer Jiangning. Dan singkat waktu, rombongan Linze sampai juga di Akademi Beastamer Jiangning. Akademi ini terlihat sangat mewah. Aroma bangsawannya itu sangat kental. Xiaoyun sampai terkagum-kagum melihat keindahan Akademi Jiangning. Jika bisa melanjutkan sekolah di tempat ini, maka status sosial mereka di masyarakat pasti akan meningkat. Lalu ada yang minta diberi jalan dari belakang. Orang itu bernama Li Pengyun, pemimpin dari SMA Qinping, datang melapor. Rombongan SMA berikutnya pun juga datang. Tan Yong dan Guo Xinyi dari SMA Changxia datang melapor. Lalu Xiaoyun memberi semangat ke Guaning untuk nggak kalah keren dari sekolah lain. Dari belakang, Linze juga memberikan semangat ke Guaning. 12 siswa dari SMA Pinghai datang melapor, ucap Guaning dengan tegas. Halah, cuman sekumpulan warga Prindavan, ujar Junet. Kenapa Pinghai disebut Prindavan adalah karena letak kota Pinghai ada di pinggiran dataran Cina. Lalu seseorang turun dari patung macan. Orang ini bernama Qin He, dosen yang bertanggung jawab untuk pendaftaran tahun ini. Pertama-tama, dia mengucapkan selamat kepada semua peserta karena sudah menyelesaikan ujian evaluasi Beastamer. Tapi ujian pendaftaran Akademi Jiangning kali ini akan sangat sulit. Tingkat eliminasi mencapai 80%. Itu artinya dari semua kandidat yang ada, hanya 10 orang yang akan lolos. Xiaoyun dan Xian yang cuma lolos ujian level kesulitan rendah merasa tidak akan lolos. Lalu Junet bilang dengan pasti kalau nggak bakal ada siswa yang lulus dari SMA Pinghai. Hal ini membuat Xiaoyun sangat kesal. Di sisi lain, Tan Yong menyuruh Xinyi untuk memprediksi siapa saja yang akan lulus ujian ini selain mereka berdua. Xinyi sudah menandai beberapa orang kuat. Yang pertama lulus sudah pasti Li Pengyun, soalnya orang ini sangat kuat. Lalu dari kerumunan para NPC biasa itu, ada satu yang menarik perhatiannya. Orang yang dimaksud adalah Linze. Xinyi merasa ada yang janggal dengan Linze. Auranya sangat berbeda dari kebanyakan siswa lainnya. Tan Yong pun penasaran dan bertanya pada Xinyi. Xinyi menduga jika siswa ini pasti akan memberikan kejutan besar di ujian masuk Akademi Jiangning. Dengan sangat percaya diri, Tan Yong beranggapan mau sekuat apapun kaum Perindavan tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Setelah itu, Qin He memberi perintah kepada semua peserta untuk menginap di hotel akademi guna mengistirahatkan tubuh dan mempersiapkan ujian yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Tak lupa Qin He juga bilang kalau pihak akademi akan menyediakan makanan enak dan mewah gratis untuk semua peserta ujian. Karena udah lapar juga, Xiaoyun mengajak semua rombongan SMA Pinghai menuju kafeteria. Di kafeteria, Linze dan Guaning mencari tempat duduk yang nyaman. Lalu dari jauh, Rifki dan Yanto mengagumi aset besar punya Guaning. Yanto memperingati Rifki buat jangan ngomong keras-keras. Lagian siapa yang gak iri kalau punya saudara cewek kayak Guaning. Saking perhatiannya, Guaning ngasih makanan banyak buat Linze. Lalu Xiaoyun dan Xian datang ingin gabung makan bareng sambil menggoda Guaning sampai wajahnya merah. Hal ini membuat Rifki sangat iri sama Linze. Bahkan Yanto yang lebih tampan saja tidak sepopuler itu di hadapan para gadis. Tak lama kemudian, datanglah si Gentong buat gabung dengan mereka berempat. Guaning langsung menatapnya dengan sinis. Tapi Linze menyuruhnya supaya duduk saja di situ.
Si gentong ini namanya Zhou Xiong dari SMA Kinping. "Ada perlu apa dengan kami?" tanya Linze padanya. Si gentong tahu kalau ada siswa yang berhasil menyelesaikan ujian level kesulitan super. Dia penasaran orang itu datang ke Jianing atau enggak. Xiaoyun dan Xian pun memarahi si gentong karena secara terang-terangan ingin menyelidiki SMA Pinghai. Si gentong nggak bermaksud seperti itu. Dia cuma ingin berteman dan saling tukar informasi saja. Guaning menegaskan kalau si gentong nggak akan dapat informasi apa-apa dari mereka. Jadi lebih baik pergi saja. Tapi si gentong ini menunjukkan niat baiknya dengan membeberkan beberapa peserta kuat di ujian kali ini. Sebagai contoh, Li Pengyun, pemimpin SMA Kinping mereka. Jenius terkenal yang berhasil melewati ujian evaluasi Beast Tamer magang tingkat tinggi. Dia memiliki Pokemon tipe tanaman bernama Poison Fanfin yang berada di rank 3. Sontak Xian dan Xiaoyun pun terkejut mendengar kalau ada seorang siswa yang punya Pokemon rank 3. Si gentong mewajarkannya karena Li Pengyun disokong oleh keluarganya yang kaya dan terkenal. Mendapatkan material evolusi tingkat tinggi sangat mudah baginya. Pokemon Xiaoyun dan Xian cuman rank 1, gak bakal punya kesempatan menang. Bagi para siswa, rank 3 itu sangat tinggi. Flamebird milik Guaning saja cuman berada di rank 2 stek 7. Untuk menang dalam ujian ini memang butuh usaha ekstra. Lalu si gentong menunjuk ke arah gadis kuncir 2 di sebelah kanan mereka. Namanya Guo Xinyi dari SMA Changxia. Kontrak pertama dengan Pokemon di kelas 3 SMA. Dan hanya dalam waktu 1 bulan dia lulus ujian evaluasi Beast Tamer magang tingkat tinggi. Pokemonnya tipe Dragon yang berada di rank 2 stek 8. Di usia mereka bisa melatih Pokemon sampai rank 2 stek atas itu sungguh sangat hebat. Tapi bisa saja Guo Xinyi membuat kontrak dengan Pokemon itu saat masih berada di rank 2 stek 7. Soalnya jika seseorang punya spirit power yang tinggi, maka dia bisa langsung membuat kontrak dengan Pokemon yang ranknya sudah tinggi. Lalu si gentong lanjut menjelaskan kalau di SMA Changxia masih ada satu ahli hebat yang namanya Tan Yong. Seseorang yang memiliki Pokemon dengan 2 tipe yang berbeda. Sontak Xiaoyun dan Xian langsung terkejut. Di sisi Guaning, dia tahu kalau Pokemon dengan 2 tipe adalah Pokemon yang sangat langka. Biasanya tersebar di area berbahaya dan tidak mudah untuk dijinakkan. Linze langsung ingat sama Rocky. Rocky termasuk Pokemon 2 tipe, yaitu tipe hantu dan tipe batu. Dan untuk masalah sulit dijinakkan, hal itu sangat benar. Andai Rocky adalah Pokemon Linze yang pertama, maka nyawa Linze bisa dalam bahaya. Dengan nada serius, si gentong bilang kalau dirinya sudah memberitahu semua informasi yang dia ketahui. Sekarang dia ingin informasi tentang orang yang berhasil menyelesaikan ujian evaluasi tingkat kesulitan super. Dengan polosnya, Xiaoyun ingin memberitahu si gentong. Namun sebelum Xiaoyun keceplosan, Linze bilang kalau orang tersebut tidak datang ke Akademi Jiangning. Mereka bertiga pun langsung terlihat bingung sama Linze. Sementara Linze meminta maaf ke si gentong karena kelompok mereka tidak cukup kenal dengan orang misterius tersebut. Kalau memang begitu adanya, si gentong tidak akan memaksa. Saat kembali, si gentong ini ternyata kagak bego. Dia cukup yakin jika orang itu mungkin ada di antara mereka berempat. Si gentong pun balik ke circle-nya. Dia bilang ke Junet kalau akan menguji Linze, siswa mencurigakan dari SMA Pinghai tersebut. Lalu Xiaoyun bertanya kenapa Linze nggak jujur saja, padahal itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Linze lebih memilih tidak tampil mencolok. Lagian informasi yang si gentong berikan belum tentu benar. Setelah makan, mereka berempat berniat balik ke hotel.
Tak lupa Guaning mengajak Xiaoyun dan Xian latihan bareng supaya tidak ketinggalan dengan siswa-siswa dari SMA yang lain. Dia juga mengajak Linze buat latihan bareng di kamar mereka. Tapi Linze harus menolaknya karena tidak ingin mengubah genre dari manhwa ini. Tiba-tiba Junet muncul dan menepok pantat Guaning dari belakang. Junet dan kelompoknya menawarkan diri untuk membantu Guaning berlatih. Adik yang baik tidak boleh menolak orang yang lebih kuat. Nggak banyak bacot, Guaning langsung menghajar Junet. Tapi dengan mudahnya pukulan Guaning bisa dihentikan. Dua teman Junet tertawa ngakak melihat hal itu. Lalu dari belakang, Linze memberikan tatapan tajam. Dengan tegas, Linze menyuruh Junet melepaskan Guaning. Jika mereka bertarung di sini, pasti akan dihukum oleh pihak panitia. Tapi tindakan Junet barusan termasuk tindakan pelecehan seksual. Linze masa bodoh dengan aturan itu. Junet mengatakan dengan lantang kalau cewek-cewek di SMA Pinghai memang cakep-cakep, tapi cowoknya pengecut semua. Tanpa banyak bacot, Linze langsung melayangkan bogem mentah padanya. Mak dawas. Junet langsung terpelanting sangat jauh. Dua teman Junet langsung bersiap bertarung dan memaki Linze. Mau yang maju satu SMA Genping sekalipun, Linze nggak takut. Mereka berdua pun langsung diam gemetaran. Tadi nantangin, kenapa sekarang cuma diam? Cepat maju, tantang Linze dengan tegas. Dari belakang, Junet yang kesal berniat mengeluarkan Pokemonnya. Akan tetapi langsung dihentikan sama Lee Pengyun. Kalau SMA Genping bikin masalah di sini, itu bisa merepotkan. Dan karena pukulan tadi sangat telak, seharusnya ini sudah impas. Tapi Linze tidak menganggap seperti itu. Yang tadi Junet lakukan adalah sebuah pelecehan seksual. Sebagai gantinya, Lee Pengyun akan menghajar Junet sendiri. Dan kalau Linze nggak puas, amarahnya bisa dilampiaskan padanya. Mereka berdua langsung adu haki. Dari auranya sih terlihat kalau mereka berdua cukup setara. Tapi kalau bertarung sudah pasti Linze pemenangnya. Guaning nggak mau memperpanjang masalah ini dan mengajak Linze pergi dari kafeteria. Linze tahu kalau dia tidak perlu menunjukkan kekuatannya sekarang. Sebelum pergi, Linze akan membalas pelecehan ini pada waktu ujian nanti. Lee Pengyun tidak membalas dan cuma menatap kepergian kelompok Linze. Berkat kejadian ini, dia sudah berhasil memastikan kalau Linze lah orang yang menyelesaikan ujian evaluasi tingkat kesulitan super. Singkat cerita, di Hotel Akademi Jiangning, Guaning, Xiaoyun, dan Xian baru saja selesai latihan dan mandi. Xiaoyun dan Xian berhasil meningkatkan Pokemon mereka ke rank 2. Untuk menunjukkan rasa terima kasih ke Guaning, mereka berdua akan membasuh tubuh Guaning. Dan sayang sekali, adegan mandi cukup sampai di sini. Keesokan harinya, ujian pun dimulai. Sebelum mulai, Kinhe akan memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Kinhe sudah selesai memeriksa tingkat kemampuan gelombang pertama peserta ujian. Berdasarkan performa mereka di ujian evaluasi, hasilnya adalah gelombang peserta ujian terburuk sepanjang masa. Junet pun langsung menyalahkan SMA Pinghai karena kaum perindapan seperti mereka adalah beban. Xiaoyun yang marah benar-benar memancarkan aura perindapan yang sangat kuat. Sama seperti ujian evaluasi, ujian akan berlangsung di dalam ilusi batu tablet berwarna merah ini tanpa adanya tingkat kesulitan yang bisa dipilih. Ujian kali ini disebut dengan Secret Forest. Di dalam hutan ilusi tersebut menyimpan banyak sekali jenis bis liar, mulai dari yang lemah hingga yang kuat. Kinhe lanjut menjelaskan, setelah semua peserta masuk ke dalam Secret Forest, maka di lengan mereka akan muncul panel. Panel tersebut akan menghitung poin berdasarkan jumlah bis yang dikalahkan. Bis rank 1 bernilai 10 poin,
rank 2 bernilai 20 poin, dan rank 3 bernilai 30 poin. Di sini, para peserta merupakan pemburu dan yang diburu. Jika peserta tewas di dalam Secret Forest, maka akan dianggap gugur. Selain itu, di tengah hutan terdapat monumen batu yang bertuliskan siapa saja yang menduduki peringkat 10 besar. Bis rank 3 sangat kuat bagi mereka. Jika para NPC ketemu dengan bis rank 3, tamat sudah mereka. Waktu ujian adalah 4 jam. Setelah 4 jam berlalu, 10 peserta teratas akan lulus, sedangkan sisanya akan dievaluasi lebih lanjut. Lalu Li Pengyun bertanya, apa mereka hanya diperbolehkan untuk menghabisi bis liar saja dan tidak boleh menyerang peserta lain? Ujian ini tidak sebaik itu. Peserta diperbolehkan menghabisi peserta lain. Poin peserta yang kalah akan diambil oleh si pemenang. Sontak semua NPC pun protes. Mana mungkin mereka bisa menang melawan karakter bernama. Di sisi lain, Tan Yong sangat menyukai aturan ini, dan sudah seharusnya ujian berlangsung seperti ini. Sementara itu, Shinji tidak bisa melepaskan perhatiannya dari Linze. Setelah itu, Kinhe menyuruh para peserta untuk diam. Jika begini saja sudah keberatan, maka mereka semua tidak pantas menyandang gelar Beast Tamer. Kinhe juga bilang kalau peringkat 1 akan diberikan posisi pemimpin mahasiswa baru dan menerima banyak sekali hak istimewa. Kinhe mulai melihat beberapa siswa yang punya potensi, dan menurut dirinya, kelima orang inilah yang berpotensi besar lulus dalam ujian tahun ini. Di sisi Guaning, dia berharap bisa bersama Linze di dalam Secret Forest. Lalu Linze memanggil Guaning dan menyuruh Guaning sebisa mungkin mencarinya begitu Lojin ke dalam Secret Forest. Guaning pun mengiyakannya. Setelah itu, Kinhe menyuruh semua peserta untuk duduk dan mulai fokus. Dunia ilusi Secret Forest diaktifkan. Dan sayang sekali, Pokemon Tapi Manhwa episode 3 pun berakhir sampai di sini. Bagaimana ujian masuk Akademi Jiangning ini akan berlangsung? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang masih menonton channel ini, meskipun uploadnya tiap 100 tahun sekali. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.